Awal mula aku tinggal di Kerinci, tepatnya di Desa Hyang Sakti, Kecamatan Setinjau Laut. Dulu itu aku tahu banget dengan daun surian, karena daun surian itu dicampur sambal ya untuk masyarakat Kerinci. Dan ternyata teman aku bilang daun surian ini banyak memiliki manfaat. Nah, kalian pengen tahu apa sih manfaat daun surian ini? Jadi ceritanya ada teman guru yang bawa daun surian ini ke sekolah karena beliau juga dikasih sama teman guru yang lain. Terus aku kepo dong, untuk apa sih daun surian ini selain untuk bikin sambal ya, seperti yang aku bilang tadi. Terus kata teman aku, daun surian itu untuk campuran bikin gulai keladi. Nah, ternyata lagi manfaatnya itu bukan hanya untuk bikin sambal dan juga gulai keladi, ternyata juga masih banyak manfaat lainnya. Teman-teman, aku sekarang udah sama Bu Nuri, dia lagi pegang daun surian namanya nih Bu ya? Iya. Atau biasanya orang nyebut apa Bu? Suhin ya? Suhin. Bu Nuri lihat sini dong, lihat kamera dong. Ibu ini. Jadi Bu, ini biasanya daun surian ini sering dibikin apa sih sama masyarakat di Kerinci, khususnya penawar ya? Penawar ya, biasanya ya terutama kan makanan khas Kerinci itu cabai surian. Biasanya dibikin itu rasanya enak. Setelah itu biasanya digunakan dicampur untuk buat gulai keladi. Tuh apalagi ya kemarin untuk bikin anyam pucuk pepaya. Anyam pucuk pepaya, terus supaya hilang rasa pahitnya. Pucuk suhin. Bu Nuri, jadi kalau daun pepaya itu biar hilang rasa pahitnya direbus sama daun surian. Berapa lama kira-kira tuh ngerebusnya? Sekitar 10 menit lah. Sekitar 10 menit. Ini kan mau kayak campur ke gulai keladi. Terus ini kayak mana masaknya? Direndam pakai air panas dulu. Direndam pakai air panas dulu, terus? Ditunggu 1 malam baru bisa diolah. Ditunggu 1 malam terus baru diolah. Diolahnya diiris tipis-tipis atau? Kayak kita bikin gulai sayur. Dalam sayur Oh gitu. Ini biar rasanya apa Bu? Biar rasanya memang ada rasa Spesial. Jadi asam apa? Agak asam enak. Ini sebenarnya pengganti dari asam Jawa. Misalnya kalau gulai daging pakai asam Jawa. Ini saya pernah lihat tuh di Balai Hyang ada ngelihat ini penjual yang menjual daun surian yang sudah digiling. Itu sebenarnya bisa langsung dimakan atau gimana sih Bu? Itu harus dimasak terlebih dahulu, nggak bisa langsung dimakan. Oh iya, dicampur sambal ya Bu? Iya. 2.000 itu biasanya dapat berapa? Ukurannya per on atau pakai sendok atau gimana? Pakai sendok. Udah dapat 3 sendok besar. Jadi itu daun surian yang sudah digiling. Kalau misalnya mau dibikin sambal surian itu ya, berarti tinggal dicampur cabai aja. Tinggal campur cabai aja. Oh gitu ya. Terus Bu, saya pernah lihat ini loh Bu, di dalam surian yang udah digiling yang dijual di balai itu ada juga campuran apa ya, rebung. Iya, rebung. Itu kenapa dicampur rebung ya Bu? Supaya rasanya lebih enak. Kalau surian aja itu agak masih terasa baunya. Kalau rebung tuh udah campur 2 rasa, dari rasa rebung sama rasa suriannya, jadi nggak tercium baunya. Kalau Ibu Nuri sendiri lebih senang sambal yang surian asli atau dicampur dengan rebungnya? Dicampur sama rebungnya. Oh gitu ya Bu. Ya. Jadi rasanya lebih enak dan nikmat ya Bu ya. Selain untuk bahan masakan, ternyata bukan hanya daunnya ya, ternyata pohon dari surian ini juga memiliki banyak manfaat. Apa? Untuk bikin rumah panggung yang ya teman-teman yang kita kepoin ya, katanya bisa bikin rumah panggung yang usianya itu bisa sampai ratusan tahun. Kayunya ya, benar. Yuk kita kepoin. Oke, Bu Nuri, saya pernah dengar nih kayaknya kayu pohon surian ini bisa untuk bikin rumah panggung ya Bu, itu benar ya Bu?
Iya benar, bukan aja untuk rumah panggung, tapi ada juga rumah yang tiangnya dari pohon surian atau untuk konsen rumah, untuk bahan dari kacanya. Oh Pohon gitu. surian ini tahan, apalagi kalau udah tua, udah merah itu tahan lebih lama lagi tahannya. Berarti pohon surian ini itu pohonnya sampai gede banget ya Bu ya? Iya sampai gede, kadang malah sampai nggak bisa dipeluk lagi pohonnya itu. Kebanyakan orang Kerinci ini menanam pohon surian untuk bikin rumah. Kebanyakannya Oh gitu ya. ketimbang menggunakan kayu jati, lebih baik banyak yang menggunakan pohon surian. Hampir setiap ladang orang Kerinci itu ada pohon suriannya. Oh gitu. Jadi memang kebanyakan rumah-rumah orang Kerinci yang panggung-panggung zaman dulu yang usianya sampai ratusan tahun itu kebanyakan memang pakai ini ya pohon surian ya, Iya, kayunya ya. iya. Terus selain bisa pohonnya dijadikan rumah, terus daunnya juga berfungsi untuk berbagai masakan Bu. Kira-kira ada lagi nggak fungsi surian ini untuk masyarakat? Ada batang pohonnya juga bisa digunakan untuk buat kursi, meja, bukan selain untuk rumah aja. Oh gitu. Buat kursi, meja, lemari mungkin Bu? Nah itu yang lebih bagus lagi Itu pengrajinnya dari perabot yang bikinnya. jadi ada ya Bu di sini tuh khusus yang pengrajin perabot, maksudnya yang bikin perabot-perabot itu yang memang dari pohon dari kayu surian ini ada ya Bu? Ada, tergantung pesanan dari konsumennya. Kalau mereka minta kayu surian, dibikin dari kayu surian. Oh begitu. Kalau dari harganya Ibu tahu nggak, mungkin lebih mahal dari kayu surian atau yang kayu-kayu yang lain? Mahal surian ketimbang dengan kayu-kayu lain. Oh iya, kalau misalnya ini Bu untuk upacara adat, misalnya acara-acara adat, apakah daun surian ini wajib ada Bu? Wajib ada, itu merupakan ciri khas orang Kerinci. Kalau yang belum pernah mencoba silakan coba, pasti akan ketagihan. Tadi khusus untuk bikin itu Bu ya, cabai surian, Cabai surian, gulai keladi, sama anyang daun pepaya. pepaya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Tentunya sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.